Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairul asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyim. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. القائل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والصلاة والسلام على رسول الله إمام الأنبياء والمرسلين إمام الكامل في الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاصل وعمره والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره العظيم. أما بعد إلى حضرة المكرمين para alim ulama wal habaib, asatidz dan asatidjah, aparat pemerintah tingkat kelurahan, RT RW, beserta jajaran lainnya, yang terhormat pengurus besar Masjid Jami'ul Haq, baik bidang ubudiyah keagamaan maupun pemeliharaan dan sudut PKM Jami'ul Haq beserta jajaran. Dan teristimewa ad-da'i Allah ala guru kita al-murabbi arwahina al-sayyidina Habib al-Allamah Habib Ali bin Sadwali rahimahullah segala mata Allah bikulli hayati panjang umur sehat berkati oleh Allah SWT selalu dalam kebahagiaan. Wa kadzalik al-murabbi arwahina al-sayyidina Habib al-Allamah Habib Abu Bakar bin Sadwali rahimahullah segala mata Allah bikulli hayati. InsyaAllah sama-sama dimulakan Allah. Dan para habaib lainnya, para kiai lainnya yang tidak dapat disebut satu persatu, baik yang sudah menyampaikan wajah hasanah Khina Fidal Mahmud Ustaz Mahmud MC dan juga Khina Fidal Mahmud Ustaz Hidayat dan banyak lagi kiai-kiai lainnya yang tentunya tidak disebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa takdim dan hormat al-fakir untuk semua. Teristimewa tentunya panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW dan punya saudara tentunya orang tua itu Bapak Ustaz Panda beserta jajarannya dan tamu undangan yang jauh yang dekat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita dengar penyampaian daripada peringatan Maulid dari dua penceramah yang intinya selawat, suruh baca selawat. Apa itu selawat, Pak? Selawat adalah sholat. Kenapa kita disuruh selawat? Memperingati Maulid Nabi kita Muhammad SAW untuk berbareng baca selawat, untuk memperkuat daripada selawat wajib kita di dalam tahiyat sholat kita. Selawat yang kita kerjakan yang wajib ada dalam sholat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina sampai itu bersalam. Ya. Selawat kita yang kita baca Sibtu Durar, Sarafal Anam, Azab, banyak boleh sampai robek kita baca. Kalau tidak sembahyang batal, Pak, semua pada kita. Masjid yang kita duduki, yang kita tempati, yang kita buat akan menuntut di mana masjid itu berada kepada jamaahnya itu sendiri. Apabila masjid ini tidak ada yang sholat, kenapa? Pasti tidak selawat, Pak. Karena dengan sebab selawat tercipta ini dunia serta isinya. Dengan selawat ada kita ini, ada perkawinan, punya anak, punya harta, punya benda. Asbabnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ma khalaqtu ablak. Tidak akan aku ciptakan dunia serta isinya kalau bukan karena Nabi Muhammad.
Maka oleh karena itu mari, kalau pengen kita bahagia hidup, jangan tinggalin selawat. Di mana selawat yang memang itu menjamin kita dalam banyak umat Muhammad yang baca selawat, tapi tidak sholat bos. Iya banyak. Maulid ini banjir, ibu masya Allah, bapak masya Allah, ibu nih. Kalau mati itu, ibu-ibu, bapak-bapak juga sama, nyawa juga sama. Kenapa kita harus mati? Karena akan dihitung. Makanya berbuat baik melalui salawat atau sholat dan istilah salawat, insya Allah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid, musola, megah di mana-mana. Zaman orang tua kita dulu, musolanya udah mau rubuh. Ngambil sembahyangnya di kala sandaran. Betul? Zaman dulu. Tapi penuh Pak itu musola. Sekarang begitu canggihnya Pak ini masjid. Ya, termasuk sarana prasarana dari mulai pipis kita, buang air besar kita, sampai ke wudu. Tempatnya luar biasa. Bahkan mengambil air wudu nggak pakai ke kali lain cukup, pencet knop, keluar air kan? Keluar air kan? Keluar air. Alhamdulillah. Kenapa masjid kok nggak penuh? Musola nggak penuh? Alhamdulillah Pak. Di masjid saya di kampung sawah itu, kampung sawah, subuhnya berenam, warganya 1000. Apa betul Allahumma hdina biman hadait wa abina terkabulkan oleh Allah mendoakan orang 1000 ini? Kenapa kok ini dunia jadi ribut? Orang Islam nggak bersembahyang bos. Saya ingin tahu itu. Saya sholat subuh gabungan yang diinstruksi oleh guru kita al-maghfurullah oleh Al-Habib Ali bin Abdul Masgab. Lihat masjid Adi Basim. Bagaimana kita bisa maju? Bagaimana kita bisa jadi orang kaya, orang hebat? Tadi kan alam nasrah laka sodrok tadi dibacakan. Kalau ada sembahyang tetap macet bos. Sumpah galau. Kuncinya sholat. Kalau 1000 kakak yang sembahyang subuh, itu berenang. Bagaimana ceritanya itu berdoa? Pantas kita kalah terus sama orang Yahudi. Hari-hari dunia ribut ya kan dipolak sama orang Yahudi. Luar biasa Pak. Maka kita prihatin sekali. Bagaimana nanti anak-anak kita yang berikutnya Pak? Kalau Maulid alhamdulillah lah ramai. Apa mengharapkan hasil selawat? Apa mengharapkan hasil idaman yang disediakan kebulitan? Ini prihatin sekali Pak. Yang ribet ustadz yang punya masjid gak sebaik subuh di masjid. Bagaimana murid-muridnya Pak? Capek. Gak ada kata guru kita hebat. Gak ada jaminan. Orang kuburan yang kita tutup di besok semeter kali 2 itu ditanyain Allah bos. Gak ditanyain berapa punya mobil, berapa punya toko, berapa punya berapa ribu meter tanah, istri berapa, gak ditanyain. Begitu masuk buka, yang ahli sholat langsung dijawab, sembahyang yang dijawab Allahu Rabbi, gak ditanya lagi Pak, selesai. Allah yang dijawab. Tapi kalau marbuka tidak terjawab, langsung ditembak, di blender sama malaikat munkar wa nakir. Malaikat Allah Ridwan dan malaikat apa itu? Malaikat Allah. Ya, bayar. Pada ibu-ibu, anak yang suka sembahyang. Kenapa kita ini sulit untuk mengajar mendidik anak kita Pak? Ini barometer tidak ada. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat dapat mencegah kekejian dan kemungkaran. Tidak perlu ini RT RW, hansip kagak perlu dijaga. Allah dijaga kalau pribumi bangun ini sembahyang semua. Di sini banyak kontrakan.
banyak perumahan yang orang datang kemari ya numpang nginep, makanya laki bini, padahal orang mana tahu bukan isinya bukan apa. Berbuat di kampung ini sialan dan kalah, usaha kita tidak akan mati. Lalu bagaimana mencegahnya? Apa harus banyakin ansip? Petugas? Tidak bisa, Pak. Ronda tiap malam sekampung separuh kampung tetap. Kalau sholat tidak dijaga, maka apa yang kita programkan dalam hidup pasti ada kegagalan. Ya, ana bari'un minhu. Saya orang yang tidak tanggung jawab daripada hambaku yang meninggalkan sholat, maka kerjaan sholat. Kalau udah bicara maulid, ini yang tidak lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, pada Nabi Muhammad dan para aulia-aulia. Dan tentang maulid, wa ma yutillah wa rasulah faulaika an'amta alaihim minan nabiyina wasiddiqina wa syuhada. Siapa itu yang dapat, Pak? Umat Nabi Muhammad yang menjalankan rukun Islam kedua secara konsekuen sesuai dengan hafizu ala sholati wa sholatul wusta wa qumu lillahi, dan jaga sholat kalian itu. Ini kalau boleh tanya, dijaga sholat apa jaga sholat? Dijaga sholat apa jaga sholat? Ini wajah-wajah dia bukannya jaga sholat, dijaga mau sholat setengah 2 zuhur bersembahyang. Siapa? Termasuk yang ngomong. Ya, Pak. Nggak ada, Pak. Semuanya berjalan dengan mulus, Pak. Kecil itu dunia, Pak. Orang punya Allah. Kita punya dekat sama Allah, kecil. Bisnis capek. Usaha apa yang nggak capek, Pak? Tapi kenapa? Kurang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Adanya masjid disuruh berjamaah. Ahli masjid termasuk jiron-jiron ini yang berhak wajib untuk sembahyang di sini. La salata liman la salata subuh. Salat subuh berarti katakan sembahyang 5 waktu. Kalau subuh tetangga nggak berjamaah di masjid, sembahyang 5 waktu. Tapi tidak sembahyang subuh di masjid berjamaah. Tidak dikatakan salat. Apa iya doa kita bisa terima begitu? Nonsen. Nah, oleh karena itu dalam peringatan Maulid ini mari kita jaga kelestarian agama kita ini agar makin kokoh. Tidak ada obatnya kecuali Islam yang konsekuen dengan Allah dan Rasulnya. Jangan tinggalin sholat, jangan ninggalin olahraga, tidak boleh. Ini kalau pengen berkah, inilah peringatan Maulid. Maka oleh karena itu mari sama-sama, pada yang punya musola, pada yang punya masjid, ya jangan sampai ini subuhnya, Pak, yang ada di rumah sembahyang di rumah, sembahyangnya di masjid. Kalau ini masjid begini megah, subuhnya nggak ada orang, ramai cuma Jumat, dibayar kontraknya namanya cuma kerupuk. Ya iya, buat gelar kerupuk ini masya Allah dibayar. Duitnya kasih siapa? Kasih guru apa lagi? Kasih guru Ibu Sabil, mana yang guru Sabil yang dapat gaji dari pemerintah itu kasih guru. Gitu. Kalau gitu mari sama-sama ibu-ibu masya Allah, ya bapak-bapak ada remaja putri, jika bakal pengganti kita apakah bisa dia akan mendoakan kita besok? Jangan mendoakan ayahnya, buat dirinya aja tidak. Kenapa? Dia tidak sholat. Kalau bicara selawat itu sholat. Karena sholat yang wajib adalah di dalam sholat. Yang lain itu sunnah. Saya bilang hancur kita tidak baca Maulid yang begitu banyak. Kalau terus sembahyang, maka tidak diakui bagian dari kita manusia. Tapi kalau ada orang baca Maulid terus dan sembahyang, jangan dibilang, "Lu mau membayar aku baca Maulid aja lagi sembahyang." Ya begitu. Mudah-mudahan berkat Maulid bisa ngerjakan bijak enggak tuh kalau gitu? Bijak enggak? Kalau ada anak muda, orang tua siapapun baca Maulid rajin kagak sembahyang, jangan diomelin. Kita doain berkah Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dia akan melaksanakan sholat. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.